Berita mengejutkan apa sih yang mungkin bakalan hadir ya dalam hidupnya kita? Kita dengar, kita lihat gitu kan. Dan semoga yang baik-baik ya teman-teman ya. Dan berupa kejutan menyenangkan ya, pastinya kita kepinginnya sih kayak begitu gitu. Tapi kita lihat ya nanti ya. Welcome back to my channel Oracle Card Indonesia. Kita bakalan bawain general reading, timeless reading teman-teman ya, umum nih buat siapa aja boleh. Yang penting mau yang namanya belajar bareng, mau terbuka juga, berpandangan luas dan bijaksana juga menyikapi readingannya Oracle Card Indonesia. Anytime kalian mau denger boleh teman-teman, dengan senang hati tentunya. Ayo kita sama-sama belajar ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with beautiful word for you. Alright ya, kita baca dan kali ini gilirannya teman-teman Cancer ya. Kita akan baca buat teman-teman Cancer. Ada apa sih ya? Kita bakalan lihat berita ini berita yang seperti apa. Dan seperti biasanya kita akan bagi menjadi 3 cerita. Teman-teman tidak perlu pick a card, tidak perlu pick the story ya, tidak perlu memilih story atau kartunya seperti apa. Dengerin aja dari awal sampai belakang teman-teman ya, karena ada 3 cerita. Siapa tahu ya ternyata 3-tiganya adalah berita buat kamu. Who knows ya kan. Oke. Yang pertama, cerita yang pertama adalah berita ini ya seperti apa sih? Berita yang seperti apa teman-teman? Berita yang ke arah mana ya? Ke arah-arah yang agak-agak negatif atau ke arah-arah yang agak sedikit positif? Yang mana? Ada cerita Sun, cerita Leo ya, tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan dijadikan prioritas gitu kan ya, tentang hal-hal yang kamu inginkan mungkin akan terwujud ya, seperti itu. Jadi hal-hal baik nih teman-teman ya, jadi hal-hal yang positif ya, hal-hal yang berurusan dengan berurusan apa sih, hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kamu inginkan mungkin selama ini bakalan terwujud ya, jadi lebih ke positif ya, seperti ini ya. Lalu yang selanjutnya kita lihat ya, berita yang seperti apa ya setelah kita tahu ini positif atau negatif. Berita yang ada seperti sisi kenyataan gitu ya, sesuatu hal yang kamu tunggu-tunggu mungkin selama ini ya, dan pada akhirnya sekarang ini kayak oke, this is the time gitu, ini adalah waktunya gitu, dan alam semesta ya mewujudkan apa yang kamu memang mau ya selama ini teman-teman ya. Jadi hal-hal yang kemarin-kemarin kayak nggak jelas gitu kan ya, sekarang ini jadi jelas gitu. Jadi problem-problem yang mungkin kalian kemarin rasakan juga ya teman-teman ya, ini juga kelar gitu, akhirnya kayak menemukan titik cerah gitu ya. Ini bisa jadi seperti itu. Jadi hal yang tidak jelas menjadi hal yang jelas, hal yang ibaratnya berada di satu sisi terikat, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, dan akhirnya jadi bebas ya. Cerita-cerita seperti ini teman-teman ya, hal-hal yang nyata dan pada akhirnya kamu dapatkan ya, hal-hal baik sih ya, seperti ini. Lalu juga berkaitan dengan orang masa lalu kamu atau seseorang yang baru ya teman-teman ya. Coba kita lihat berkaitan dengan apa nih. Berkaitan dengan orang yang kamu sayang ya, tapi bukan berarti ini pasangan, bukan hanya seperti itu ya teman-teman ya. Bisa jadi pasangan, bisa, tapi lebih luas ya, lebih luas. Ini bisa jadi kayak orang yang kamu sayang. Kalau misalkan kamu sayang sama keluarga kamu ya, ini orang dekatnya kamu gitu kan. Yang jelas ini orang dekat, punya hubungan secara emosional sama kamu ya, seperti itu. Orang yang kamu sayang ya, orang yang kamu sayang teman-teman ya. Dan kita lihat respon yang sebaiknya dilakukan kalau misalkan ternyata ada hal-hal yang terwujud nih gitu kan, dan berkaitan dengan orang-orang dekatnya kamu yang seperti ini, yang mungkin hal-hal yang sudah kamu tunggu lama-lama banget gitu kan, dan pada akhirnya ini membuahkan hasil. Kamu yang tadinya mungkin gak dianggap, sekarang ini jadi dianggap karena hal-hal tersebut gitu. Nah ya, sekarang kita baca sebaiknya respon yang mesti kamu lakukan apa gitu. Sebaiknya belajar dari pengalaman sih teman-teman ya, belajar dari pengalaman ya, kemarin-kemarin ini seperti apa. Nah kalau kemarin-kemarin kamu aja nggak dianggap, terus habis gitu kalau sekarang kamu jadinya lebih baik, terus kamu baru dianggap, nah kamu bisa lihat juga gitu kan ya, lebih jelas lah ya. Seperti itu teman-teman ya.
Lebih jelas karena kamu bisa jauh lebih tegas gitu. Kalaupun ini ibaratnya dalam berpasangan gitu ya. Kalau ternyata orang yang kamu sayang ini adalah pasangan kamu, dan ternyata setelah kemarin kamu nggak ada apa-apa, lalu sekarang kamu dijadikan prioritas saja karena beberapa hal terwujud dan kamu dapat kemudahan, kamu bisa lebih tegas lagi untuk melihat sebenarnya dia itu seperti apa dan kayak gimana gitu loh ya teman-teman. Jadi kalau hubungan kemarin nggak ibaratnya nggak jelas hanya karena kamu nggak punya apa-apa, ibaratnya seperti itu, lagi jatuh terpuruk dan ternyata dia tidak peduli sama kamu ya, ini contoh ya teman-teman ya. Ya setidaknya dengan seperti ini kamu udah ngerti gitu, oh ternyata nih orangnya kayak begini, kamu bisa jauh lebih tegas sama hubungan kamu akan dibawa kemana dan seperti apa. Ini adalah kalau misalkan dia adalah pasangan kamu. Tapi kalau misalkan dia orang yang kamu sayang dan ternyata yang disayang ini mungkin keluarga gitu ya, atau orang-orang dekatnya kamu lah gitu, dan melihat kamu jadi lebih baik gitu kan ya, lebih bangkit dengan apa, dan ternyata dulunya mereka mensupport kamu ya, ya nggak apa-apa gitu kan. Itu akan jadi satu pembelajaran di mana di masa yang jatuh kamu bisa ngelihat orang-orang ini kayak gimana sebenarnya sama kamu. Tapi kalau pas lagi enak-enak kayak gini gitu kan ya, dapet yang namanya kemudahan dari alam semesta ini, hal-hal yang terwujud pun juga. Dan kemarin-kemarin pas waktu kamu ibaratnya jatuh nggak ada yang peduli sama kamu ya, dan sekarang ini ketika kamu mau bangkit, ketika kamu udah lumayanan gitu kan, dapet hal-hal yang baik dari alam semesta ini, mereka mendekat dan mencoba untuk mendekati kamu lagi. Nah kamu udah ngerti nih orang-orang yang seperti apakah mereka dan kamu harus yang bagaimana ya. Oke teman-teman, ini di cerita yang pertama ya. Sekarang kita menuju ke cerita yang kedua. Berita seperti apa, apakah positif negatif ya, seperti itu. Oke, coba kita lihat berita yang seperti apa ya. Di cerita yang kedua ini ya teman-teman ya, berita atau cerita-cerita yang berkaitan dengan komitmen ya, atau sesuatu hal yang berhubungan dengan janji ya, hal seperti ini teman-teman ya. Ya berhubungan dengan janji, berhubungan dengan apa yang sudah dikomitkan ya, seperti itu. Jadi apakah ini akan menjadi sesuatu hal yang positif atau yang negatif kita? Ada potensi-potensi ya. Kemarin-kemarin mungkin beberapa teman-teman kayak menerima ketidakadilan ya, pengkhianatan ya, seperti itu. Dan untuk hal-hal yang ibaratnya sudah dikomitkan, misalkan kalian udah janji ya, kamu dijanjikan sesuatu hal, ternyata kamu dikhianati gitu, ternyata kamu diperlakukan tidak adil ya, hal-hal yang seperti ini. Dan berita-berita yang kamu dengarkan ini adalah berita mengenai ketidakadilan ini. Ternyata kamu baru tahu gitu ya, tentang janji yang diingkari, tentang pengkhianatan ya, tentang hal-hal seperti ini teman-teman. Nah ya, ini hubungannya sama siapa gitu kan ya, sama siapa, orang yang bagaimana, dan orang yang berhubungan dengan orang yang seperti ini ya, orang yang berhubungan dengan kamu ini yang kaku ya, hubungan kalian ini kaku. Terus habis gitu juga cerita Mars ya, cerita sebenarnya kalau misalkan dilihat orang yang penuh dengan intrik ya, licik teman-teman ya, akalnya banyak banget. Orang yang seperti ini ya, orang yang licik, orang yang ya no wonder kalau misalkan ceritanya kayak gitu ya. Ceritanya kalau misalkan ada pengkhianatan teman-teman ya pastinya seperti ini ya. Ini orang yang seperti itu ya, orang yang licik banget ya, orang yang cerdik ya, lalu juga orang yang kayak apa sih, nggak mau kalah ya, selalu ingin menang. Jadi ya bisa jadi janji-janji itu ya tinggal janji karena seperti ini ya. Ya lalu respon apa sih yang sebenarnya kamu sebaiknya dilakukan ya kalau misalkan kamu terkena hal tersebut ya, tahu pada akhirnya berita-berita kayak begini nih ya, berubah teman-teman ya, berubah ya, melakukan perubahan. Terutama kalau misalkan hal ini membuat kamu pada akhirnya tahu itu kan orang macam apa dan seperti apa ya, yang terkena pengkhianatan itu kan nggak enak ya teman-teman ya,
gak enak banget lah ya pastinya. Ini juga bisa berkaitan dengan uang ya, berkaitan dengan keuangan. Jadi ya respon yang sebaiknya diambil ya udah gitu, lepaskan, banyak berbuat baik, karena hukum karma tuh pengaruhnya kuat banget ya. Toh juga nggak bisa diapa-apain gitu. Yang ibaratnya rahasia-rahasia yang ditutupin sama dia tuh kayak terbongkar dan akhirnya kamu tahu gitu. Dan itu pun juga adalah hal yang kamu tuai ya dengan utuh gitu teman-teman ya, karena mungkin kemarin-kemarin ada hal yang kurang baik gitu kan, dan sekarang ini berbuah jadi seperti itu ya. Jadi potensi-potensi ini juga terjadi karena kamu pernah berhubungan secara berbahaya gitu kan ya, hubungan-hubungan yang kurang baik ya ini juga karena hal ini ya terjadi karena kamu pernah mengkhianati, kamu dikhianati ya, cerita-cerita seperti ini. Jadi ya nggak apa-apa sih ya, lebih ke kayak melakukan perubahan ke dalam diri, karena toh juga masa nggak bisa dibalikin gitu kan, waktu nggak bisa yang namanya kita putar kembali kan ya. Ya. Oke ya, jangan disesali tapi lakukan perubahan yang jelas seperti itu. Oke ya. Yang ketiga, cerita yang ketiga ya, berita mengejutkan yang seperti apa ya. Kita coba lihat. Bagus ya, ini tentang harapan sih teman-teman ya, tentang harapan kamu. Lebih ke arah positif, tapi nanti kita lihat lagi ya berita yang kayak gimana nih. Berita yang berkaitan dengan harapannya kamu ya, harapannya kamu, sesuatu hal yang mungkin kamu harapkan selama ini ya. Ada cerita-cerita Aquarius ya, spiritual juga ya. Ini kalau kita lihat di sini yang sesuatu yang sudah kamu tunggu-tunggu selama ini, sesuatu harapan yang kamu ingin wujudkan dalam hidup ya, yang berhubungan dengan diri kamu ya. Lalu juga hal-hal yang kamu tunggu teman-teman ya, dengan sabar, tentunya dengan kesabaran. Lalu ibaratnya pada akhirnya alam semesta ini memberikan kebaikan-kebaikan dari hal-hal positif yang kamu lakukan selama kamu menunggu itu ya. Bagus sih ya, lebih ke kayak harapannya kamu bakalan terwujud gitu ya, tapi lebih ke ke kayak bukan ke materi ya, tetapi hal yang memang kamu tunggu selama ini. Jadi bukan hal-hal yang bersifat materi ya, kayak misalkan bonus uang gitu ya, enggak sih ya. Tapi lebih ke kayak ke diri sih ya, ke diri, ke transformasi dalam diri, perubahan dalam diri ya, kayak gitu. Jadi perubahan dalam hidup. Jadi kayak hal-hal atau ujian-ujian yang kemarin tuh kayak kelar satu persatu gitu loh teman-teman ya. Jadi bagus sih ya, harapan-harapan untuk melangkah ke arah yang lebih baik ya, yang seperti ini. Lalu juga kita bakalan lihat berhubungan dengan orang yang kayak gimana ya, orang yang seperti apa. Ini berhubungan dengan rencana-rencana kamu ya, berhubungan dengan orang yang juga agak jauh ya, artinya nggak dekat sama kamu ya secara kedekatan, secara kedekatan orangnya gitu. Jadi kayak misalkan dia di luar kota gitu, atau dia di luar negeri ataupun di mana, tapi secara jarak tuh kalian terpisah jauh gitu loh. Orang yang kayak gini ya teman-teman ya, seperti ini, orang yang jauh dari kamu secara jarak ya, secara jarak. Jadi berita yang positif sebenarnya ya, karena ini kayak sesuatu hal yang kamu tunggu-tunggu ya, kejelasan dari sesuatu hal, harapan-harapan untuk perubahan ke arah yang lebih baik, supaya tidak ada lagi ya, artinya penantian, ibaratnya kamu menunggu yang terlalu lama, dan pada akhirnya kamu ngerti dengan jelas, oke, ini yang harus aku lakukan ya, karena ini berhubungan pula dengan orang ya, tapi nggak deket sama kamu secara fisik ya, jadi jauh gitu loh ya. Jadi jauh, mungkin dia di luar kota atau kayak gimana ya. Dan respon yang sebaiknya kamu lakukan apa sih? Respon yang sebaiknya mesti kamu lakukan, bebaskan dirinya kamu gitu. At least kamu udah ngerti gitu apa yang harus kamu lakukan. Mungkin ya ada bagian-bagian dari diri yang ibaratnya merasa tersakiti, merasa jatuh, merasa down teman-teman. Tapi coba lihat sisi lainnya, sisi yang baik lainnya, bahwa ya at least kamu udah ngerti apa yang kamu mau lakukan, bukan hanya sekedar menunggu menanti sesuatu hal yang nggak pasti ya. Ini berita yang seperti ini. Jadi
bisa positif bisa negatif ya, tergantung bagaimana cara kamu mengartikan hal tersebut. Ada tipikal orang yang kalau misalkan ngedenger seseorang gitu kan yang jauh yang dia nantikan dan apa ternyata sudah nggak bisa diharapkan, sudah nggak bisa dinantikan, dan dia pada akhirnya bisa move on dalam hidup karena udah ngerti gitu kan. Tapi ada yang namanya orang dengan respon yang lain gitu ya, dengan respon ketika tahu malah jatuh down dan malah nggak bisa apa-apa, merasa dihianati dan bla 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 gitu ya, ada juga. Cuman kalau di readingan ini ya yang ketiga ya, ini malah justru bagus gitu teman-teman ya, ketika dengan seperti itu kamu bisa mengambil langkah untuk hidupnya kamu ya. Jadi freedom, membebaskan diri ya, membebaskan diri dari penantian-penantiannya kamu gitu kan, dari hal-hal yang selama ini membuat kamu kehilangan kebebasannya kamu dan terkekang banget ya seperti itu, dan gak bisa jadi diri kamu sendiri. Nah ini yang bagus ya. Oke teman-teman, ini adalah cerita pertama, kedua, dan ketiga buat kamu ya di readingan kali ini untuk teman-teman Cancer. Dan semoga apapun dan bagaimanapun berita yang kita dengarkan ya dekat-dekat ini membawa kebaikan buat kamu untuk selalu berubah ke arah yang lebih baik. Oke, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading ya, barengan sama Oracle Card Indonesia di zodiak yang berbeda. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.